nggak ada satupun peradaban yang besar yang tidak memiliki ilmu perbintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang gue yang dikunjungin sama Oka ke rumah karena kita udah lama banget nggak silaturahmi. Barokah Ismail. Di Parama Malano. Ini yang membuat viewer cukup banyak loh. Ini membahas yang namanya astrologi dan ternyata banyak teman-teman kita yang excited gitu ya. tentang astrologi karena yang kita omongin di awal. Lucunya lo padahal nggak taruh judul astrologi. Iya, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kayaknya ada orang nonton terus akhirnya dia ngasih tau siapa. Dan banyak yang report ke gue, itu tentang lo akhirnya mendalami astrologi ini diawali dari religi lo lagi meningkat tajam di saat lo lagi titik nadir terendah. Iya. Jadi, movement lo itu orang seneng ternyata. Oke. Ya putus cinta, ketemu titik nadir, spiritualitas meningkat. Spiritual meningkat, ternyata Masuk itu malah ngelanjutin lo pelajarin astrologi sehingga lo makin mencintai pencipta kita semua. Betul. Dari sisi paradigma yang berbeda. Iya, benar banget. Misalnya, tapi saling berhubungan ya, Kak? Iya. Saling berhubungan ya. Ternyata yang lo bahas tadi di bawah, ternyata astrologi ini sangat berkaitan dengan agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Iya. Jadi kayak penyatu karena ini ilmu dasar ternyata. Ilmu dasar yang harus dipahamin. Betul. Tadi lu ngebahas sama gue. Ya, sambil main handphone sih. Gue kalau main handphone tuh otak gue bisa canggih gitu, Kak. Lu bilang nggak hanya dari matahari. Dari bulan juga. Ternyata dari rotasinya matahari. Rotasinya matahari karena kalau kita pelajarin astrologi itu lebih bukan ke bumi globe, tapi flat earth. Di sini, ya nggak? Atau ya, yang apa ya? Geosentris. Ya. Tapi kan ini kita ambil ilmunya daripada kita debat kusir bumi bulat atau lonjong atau trapesium atau datar. Nggak ada yang pernah ngeliat juga. Nggak ada yang pernah ngeliat juga gitu. Ya udahlah ya. Nah, mending kita ngebahas dari sisi itunya. Ternyata ketika matahari berotasi mengelilingi bumi dan bulan mengelilingi bumi dan bumi menjadi pusat tata surya, itu ternyata ini rasi bintang Cancer, ini rasi bintang Taurus, Virgo, dan lain-lain. Emang kayak gitu, Kak? Iya, jadi dasarnya, biarpun gue agak bingung ya sama pertanyaan lo ya, maksudnya gue juga bingung sama pertanyaan gue, tapi itu beneran nggak itu? Mungkin yang satu yang gue bisa jawab adalah, orang kan sekarang kan kalau udah ngomongin astrologi, biasanya mereka tuh mengacunya tuh bukan kepada astrologi Cina kayak Shio atau Primbon, tapi mengarah ke Western astrology yang paling populer, yang ada Aries, Cancer. Iya. Ya. Dan tentunya yang namanya Aries, Cancer dan sebagainya itu biasanya lazimnya disebutnya sebagai zodiak, kan gitu. Dan banyak yang masih berpikir dalam konteks Western astrology bahwa zodiak itu adalah rasi bintang. Ya, sebenarnya zodiak yang dibicarakan di dalam Western astrology ini bukan rasi bintang, tapi 12 divisi yang terdapat di garis edar matahari yang menjadi penentu dari bulan-bulan kita. Kan ada 1 tahun ada 12 bulan. Ini bumi. Ya. Nah, ini bumi nih. Ini bumi. Terus matahari kan ada orbitnya. Matahari nih, orbit nih, ngelilingin. Dari poin satu ke poin berikutnya mengindikasikan musim. Oke. Ya, jadi misalnya dari kita ngomongin negara 4 musim ya, dari musim semi, terus awal musim semi, pertengahan musim semi, akhir musim semi, masuk ke musim panas dan seterusnya. Oke. Ya, batasan dari perubahan musim itulah sesungguhnya yang dinobatkan sebagai zodiak kalau di Western astrology. Oh, dari ini Virgo nih, ini Cancer nih, gitu. Ini gitu ya? Kurang lebih kayak gitu. Okay. Tapi memang nama dari zodiak yang dibicarakan oleh atau yang terdapat di dalam konsep Western astrology ini memang diambil dari nama rasi bintang. So, jadi gampangnya kalau di dalam konteks Western astrology itu ada yang namanya konstelasi zodiak. Oke. Ada yang namanya tanda zodiak. Nah, orang memahaminya lebih banyak tanda zodiak. Mereka biasanya bicarain itu tanda zodiak, tapi logikanya mikirnya konstelasi zodiak. Oke. Gitu. Jadi konstelasi adalah rasi bintang ya. Oke. Tanda zodiak adalah
pembagian 12 itu loh yang ada di garis sadar matahari. Atau 12 divisi yang ada di garis sadar matahari berdasarkan perubahan musim. Terus emang kenapa disebutnya Cancer gitu? Lu pernah pelajarin nggak? Virgo, Taurus. Kalau misalnya dibahas... Emang bentuk bintangnya kayak gitu atau gimana sih? Right, ya karena banyak sekali mengacu kepada mitologi, ya kemudian juga berkaitan juga dengan analogi, contoh dari observasi masyarakat lampau ya atau cendekiawan di masa lampau, orang-orang yang lahirnya di kurun waktu tertentu, sifatnya seperti ini, kemudian dikaitkan dengan binatang tertentu, let's say kayak gitu. Berawal dari situ? Dari situ. Dan kalau misal kita telusurin, wah panjang sekali memang ininya alasan atau cerita di balik kenapa zodiak tertentu kok diberikan nama tertentu juga gitu. Nah, karena sesungguhnya kalau kita mau tarik ke belakang ya dalam konteks Western astrology, susah banget kita untuk bisa memvalidasi sejak kapan astrologi ini sebenarnya ditemukan atau ilmu pengetahuan astrologinya sendiri. Akan tetapi sistem yang akhirnya bertahan sampai detik ini adalah sistem astrologi yang berkembang di periode yang disebut Hellenistik. Hellenistik, gue baru dengar tuh. Iya, periode yang dimulai sejak Alexander the Great itu meninggal. Oke. Nah, kemudian kan Yunani akhirnya berhasil menguasai Mesir dan kemudian terjadilah asimilasi di situ. Nah, periode ketika Yunani berhasil mengakuisisi Mesir inilah yang disebut periode Hellenistik, yang kurang lebih kisaran 400 tahun sebelum Masehi. Buset. Iya. Sebelum Nabi Isa lahir tuh ya? Iya, gila 400 sebelum Masehi. Dan terus lu pernah bahas sama gue bintangnya Cancer, tapi secara perhitungan bulannya gue apa? Virgo. Virgo. Makanya bini gue Virgo ya? Ngaruh gak sih? Ya, mungkin kalau lo telusurin cewek-cewek lo sebelumnya juga, mungkin kalau lo cek moon-nya, mungkin ternyata moon-nya berkolerasi dengan yang mungkin masih jadi memori nih di zaman sekarang. Iya. Mungkin moon-nya lo sama moon-nya dia itu cocok gitu misalnya. Iya sih. Rata-rata cewek gue dulu Virgo. Buset. Oh bisa begitu. Makanya gue kaget pas lu bilang, "Iya Ram, tapi lu rasi bulannya tuh Virgo." Hah? Virgo? Oh gitu ya. Bini gue Virgo. Anak gue Virgo semua. Cuma satu doang kan yang Capricorn. Oke. Sisanya Virgo family gue. 3 lawan 2 men. Iya. Gue Cancer. Anak gue yang kedua itu Capricorn. Yang 2 sisanya sama istri gue Virgo. Gila ya. Makanya nih, bulan ini sama bulan depan paling boros bro. Bulan ini ulang tahunnya lo. 2 Iya. bulan ke depan. Bentar lagi anak gue dulu. Habis itu kakak-kakak gue juga keponakan gue banyak yang Virgo. Oh ya serius? Makanya gue bilang nih, wah kakak kacau. yang paling tua juga Virgo ya? Gue. Ya. Virgo. Ya. Mas Koko Mas Koko Virgo. Aduh. Cuman yang tadi yang gue mau point out adalah ketika lo nyinggung mengenai bintang lo bilang sama gue bahwa kan bintang gue Cancer nih Kak, tapi moon gue, nah sebenarnya mesti diintervensi adalah kebiasaan orang untuk nyebut dirinya itu bintang tertentu, ya. Yang benar tuh gimana? Yang benar. Sebenarnya kalimat benernya itu adalah tanda matahari, bukan bintang. Tapi memang karena udah terlanjur menjadi konsensus akhirnya orang bilangnya bintang lo apa. Tapi sesungguhnya matahari lo apa? Betul. Tanda matahari lo apa? Karena yang membuat lo akhirnya disebut Cancer itu karena waktu lo lahir ya di bulan Juli, memang pasti secara astronomis posisi matahari itu sedang berada di wilayahnya Cancer. Makanya tanda matahari lo Cancer, tapi belum tentu bulan ada di wilayah yang sama. Ternyata bulannya posisinya ada di wilayah Virgo, makanya lo punya moon sign Virgo gitu misalnya. Iya. Baru tahu kan lo. Makanya belum Mercury, belum Venus, Mars, Jupiter, Saturnus ya pasti belum tentu ada di wilayah yang sama juga. Itu digali tuh. Iya, harus. Maksudnya kalau lo bener-bener mau ngomongin astrologi yang sesungguhnya ya 7 planet ini yang mesti kita analisa sekaligus juga tanda kelahiran lo sesungguhnya yang hanya lo bisa ketahui melalui jam lahir. Nah itu dia tuh. Mak gue nggak nulis lagi.
Gimana? Apalagi teman gua ada tanggal lahir aja ditulis di pohon ditebang. Pohonnya ditebang. Pohonnya ditebang. Ini beneran. Ini teman gua cerita. Iya, orang tua kita tuh nulis tanggal lahir, tahun lahir, sama jam lahir, sama wage apa ininya lah ya, hari Jawanya. Terus nggak lama kemudian dia bilang waktu SMP atau SMA pohon ditebang, jadi nggak ada yang tahu. Dia belum terima KTP. Tapi kali aja yang baca primbon lo tahu, inget jam lahir lo. Siapa Waduh, yang baca primbon? Nggak tahu, nggak ada. Oke. Nyokap gue doang sih, tapi waktu nyokap gue masih hidup kan gue nggak menanyakan hal yang kayak siapa gini yang tahu sama juga. dia. Ya kita ngertinya akta kelahiran ada buat ngurusin KTP sama paspor. Gue juga boro-boro, gue juga baru 4 tahun belakangan inilah Ram baru masuk astrologi. Kalau dipikir-pikir ya nggak teman-teman semuanya, ya kan kita cuma mikirin apaan? Akta kelahiran, kalau ada kakak ya kakak sama KTP. Untuk apa ngurus paspor, mencari kerjaan. Iya. Buat CV. Iya, ujung-ujungnya dokumen pentingnya itu. Kak, tadi lu ngomong di bawah, lu sekolah lagi atau kuliah lagi sih buat ini? Sebenarnya gue ngambilnya jatuhnya tuh special course ya, atau course khusus kali ya, yang benar-benar ngasih edukasi mengenai astrologi, terutama Hellenistic astrology. Jadi ngambil di mana lu? Ngambil, kursusnya sih ada di Amerika, gue ngambilnya online. Ngambil online. Terus lu udah dapat nih ilmunya, lu sharing dong pasti dari ilmu-ilmu lo ini ke teman-teman kita? Ya, melalui account Instagram gue Langit Aku. Di Langit Aku? Di Langit Aku sih iya. Gue coba untuk sharing, cuman gue berupaya untuk ngebuat apa yang gue sajikan melalui konten-konten gue itu enggak terlalu mendalam, karena gue tahu banget untuk orang punya awareness mengenai astrologi aja udah bagus. Kalau gue kasih yang benar-benar yang gue sedang pelajari sekarang, karena sama sekali mungkin bisa dibilang boring. Karena technical banget. Karena yang gue pelajarin sekarang tuh bener-bener sesuai dengan apa yang dipraktekin oleh cendekiawan di masa sebelum Masehi gitu loh. Kayak belajar sejarah nggak? Nggak. Ada sejarahnya. Ada IPA-nya pastinya. IPA-nya iya, terus terang. Ya, jadi ada sejarah, ada filosofinya. Berikut setelah itu teknik-tekniknya juga. Tapi lu punya YouTube channel nggak yang ngebahas kayak begini gitu loh, Kak? Ada. Benar-benar detail. Iya, ada sih. Tapi gue nggak secara langsung ngebahas mengenai apa yang gue sedang pelajari pada saat ini. Gue lebih ngebahas mengenai apa yang secara general orang ketahui, tapi gue gali lebih dalam. Jadi lebih kayak penjelasan yang komprehensif dari apa yang gue post di Instagram kayak gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau ngeliatin YouTube channelnya Oka, itu ada di, ya teman-teman tinggal klik aja, Langit Aku. Ada Langit Aku. Teman-teman bisa pelajarin, karena pas gue nonton memang Oka serius banget ngebahasnya. Terlalu serius malah. Serius banget loh, men. Iya. Kayak profesor. Tapi emang temen gue pinter sih. Temen gue pinter banget. Thank you bro, bisa aja lo. Temen gue pinter banget sih kalau dia udah suka. Detail. Kalah dah. Ini namanya peneliti sama profesor mah lewat sama dia. Ya, lu detail juga banget. gitu. Ya iya sih, tapi kan bidangnya beda aja. Jadi kan gue harus kagumin. Pembawaannya juga beda kali. Iya sih. Kalau gue kan lebih lu bagus banget tuh dari sisi itu ya. Kalau gue kadang-kadang suka terlalu otentik juga kali ya. Suka kadang-kadang lupa bahwa gue juga mesti punya aura-aura publik lah gitu. Enggak. Dia sama gue doang bocornya. Kalau main lain terlalu serius dia. Kayak orang bener. Padahal dosanya juga banyak. Tapi Kak, kalau lu ngelihat ya, orang-orang yang mempelajari apa yang lu pelajarin, itu mostly mereka punya background apa? Kalau kan lu nih lagi sekolah nih ceritanya, lagi ngambil special course. Nah, lu kasih kenal dong each other atau apa gitu lah. Mostly ya, background mereka apa yang mempelajarin kayak gini? Lucunya multi background sih, Ram. Oh ya? Multi background. Tapi cenderung kalau kita ngomongin yang kontemporer, ya, atau kita bisa bilang gini lah, kita kasarnya kita bisa bagi dua kelompok. Ada kelompok yang orientasinya itu ke traditional astrology,
artinya astrologi yang memang benar-benar pure dipraktekin di zaman Hellenistik, dan ada juga yang modern astrology. Itu yang lebih mengarah ke kontemporer. Ya. Biasanya kalau yang dari kubu kontemporer, rata-rata mereka sedikit banyak punya latar belakang psikologi. Oh, oke. Jadi banyak juga orang yang lulusan psikologi untuk mempelajari ini. Either mereka memang benar-benar punya label akademis psikolog, atau memang pernah ngambil psikologi, atau mereka sendiri mungkin tertarik dengan psychology, kemudian akhirnya mereka masuk astrologi. Tapi kalau misalnya yang dari sisi tradisional, cenderung mereka nggak datang dari background psychology, tapi mereka biasa datangnya dari background sejarah. Karena mereka menghargai sekali fakta bahwa di setiap peradaban yang besar atau yang mungkin peradaban penting yang tercatat di dalam sejarah, nggak ada satupun peradaban tersebut yang nggak punya ilmu perbintangan. Iya. Nah, dan yang menguasai ilmu perbintangan itu bukan rakyat di zaman tersebut. Yang menguasai ilmu perbintangan itu harus ya cendekiawan lah minimal. Intinya akademis gitu. Dan bahkan di setiap kerajaan punya divisi sendiri yang memang urusan itu sama astronomi dan astrologi gitu. Makanya mereka yang punya background sejarah ini nggak pernah pandang sebelah mata astrologi, dan mereka akhirnya tertarik untuk menggali lebih dalam. Gue pernah nonton di YouTube bahwasanya di Mesir itu juga mempelajari tentang hal itu gitu. Mesir di zamannya Firaun ya. Yes. Zaman Nabi Musa pada saat itu. Ya, Mesir itu punya kontribusi yang sangat besar sekali terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang akhirnya sekarang kita nikmati. Gitu ya. Jadi ada dua peradaban yang penting banget di era sebelum Masehi, yaitu peradaban yang terdapat di wilayah Mesopotamia berikut dengan Mesir. Dua peradaban inilah, Mesir dan bangsa-bangsa yang terdapat di dalam wilayah Mesopotamia inilah yang punya kontribusi besar terhadap terbentuknya sistem astrologi yang bertahan sampai detik ini. Lu pernah mempelajari nggak di Indonesia sendiri kan ada weton, ada primbon, ada ya tanggalan Jawa. Itu dipelajarin nggak di astrologi? Kalau gue sendiri, gue nggak bisa komen terlalu banyak mengenai primbon, karena gue sendiri nggak masuk mempelajari primbon ya. Kenapa? Karena yang ini aja belum beres. Tapi lo akan pelajarin? Insya Allah kalau gue sampai udah tenang di dalam konteks Western astrology, ya gue akan pelajarin primbon. Karena gue penasaran, karena kan katanya nih manusia paling tua itu kan berasal dari Jawa. Bener nggak? Mungkin, katanya ya, menurut ya gue cuman penasaran aja gitu. Sedangkan peradaban yang maju itu kok rata-rata nggak di Indonesia, tapi melainkan ada yang di Mesir, ada yang di Yunani, ada yang di Roma. Mereka tuh kok lebih ini gitu loh. Sedangkan yang katanya manusia paling tua dan terbukti manusia purba paling tua aja ya adanya di Pulau Jawa. Nah, gue tuh penasaran gitu. Peradaban di negara kita, di Nusantara pada saat itu benar-benar bisa seperti itu nggak sih? Dia ada ilmunya nggak sih? Nah, itu gue penasaran. Well, ya tentunya, sejujurnya gue sangat penasaran untuk hal itu. Ya, kalau lo tarik ke sejarah kita di era Sriwijaya Majapahit ya, yang namanya Nusantara garis miring Indonesia ini kan memang menjadi pusat perdagangan ya. Tentunya kita besar sekali pada saat itu. Jadi kalau misal opini gue, bukan fakta ya, sangat-sangat mungkin sekali bahwa primbon itu bukan ilmu pengetahuan yang cetek. Itu bonafit gitu loh. Iya, cuman karena kan kita punya julukan negara kita punya julukan Zamrud Khatulistiwa itu bukan main-main. Betul. Iya kan? Betul. Kita tahu negara kita kaya dan super subur sekali, dan Nusantara itu wilayahnya itu luas sekali, bahkan sampai ke Kamboja kan. Jadi itu peradaban yang sangat-sangat besar. Makanya tadi gue mention sama lo, nggak ada satupun peradaban yang besar yang tidak memiliki ilmu perbintangan. That's the point. Dan lucunya, waktu gue kan di rumah punya buku primbon, ya sama juga di primbon, pembagian dari langit itu 12 juga. Iya, always 12 sih. Selalu 12 gitu loh. Lo mau tarik ke Cina juga, mereka ngomongnya ada 12 pembagian juga di langit gitu. Jadi kan akhirnya yang menarik adalah, kok bisa ya dari latar belakang yang berbeda-beda, ya, dari region yang berbeda-beda, ya, atau wilayah yang berbeda-beda, tapi mereka punya kesimpulan yang memiliki satu benang merah yang sama. Yeah. Why?
karena objek observasinya adalah sama. Langit. Setuju gue, setuju. Cuman kan penafsiran dan bahasa itu dia. dan tatanan pemikiran pada peradaban itu aja yang berbeda. Iya cuy. Jadi astrologi itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan langit atau sains atau ilmu pengetahuan yang memang mempelajari kaitan antara langit dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Apapun itu namanya, mau Western astrology kayak, mau Primbon kayak, mau Shio kayak ya, atau Four Pillars of Destiny ya, itu intinya astrologi semua. Iya, gue makin penasaran sih. Gue makin penasaran banget nih. Gue mau ngabisin YouTube-nya Oka dulu nih kayaknya. Gue mau tontonin. Itu soalnya gue kalau mandi nonton YouTube lo. Serius lo bro? Ya nonton aja. Gue nonton aja karena gue seneng sama ilmu. Yeah. Karena semakin kita banyak ilmu, kita semakin penasaran dan semakin sayang sama yang nyiptain itu semua. Iya. Alias ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Makin lama kita tuh makin nothing gitu loh. Kayak gila men, gue masih bego kali. Lucunya gitu ya. Kita kan kalau misalnya kita memiliki wawasan sempit, terus kita kebetulan orangnya pede, kita pikir kita udah besar. Tapi lucunya semakin kita banyak tahu, semakin kita ngerasa kecil kan? Iya. Karena kita tahu banyak banget yang kita nggak tahu. Gue pas ngeliat itu, tadi malam gue juga nggak sengaja nonton Doctor Strange. Oh iya kan, dia Marvel. Dia kan songong, mentang-mentang dia dokter bedah paling canggih, pada satu paling keren, peluru di otaknya bisa diambil sama dia kan di film itu. Tiba-tiba dia diajarin tentang meditasi dan lain-lain, terus dia ngerasa itu ilmu nothing karena ilmu kedokteran paling tinggi. Akhirnya kan dia dikeluarkan ruhnya dari jasadnya gitu, dikasih lihat bahwasanya lu tuh masih nggak tahu apa-apa men. Iya. Di situ gue udah nyambung. Nggak lama lu WhatsApp gua kan. Oh gitu. Gitu. Gue mau ke rumah lu. Oh iya ini Sherlock. Oh iya ini nih. Ya udah kita buat YouTube aja deh, karena teman-teman ini pesan nih ya buat teman-teman semua, karena apalagi ada Oka di sini. Pelajari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita akan makin merasa kecil loh. Kita makin merasa nothing karena ilmu yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala ini benar-benar laduni, tiada batas. Laduni ya. Gua bahasa ininya tuh unlimited gitu ya, never ending learning. Kalau ya nabi semua ya sampai dia meninggal pun mereka masih belajar gitu loh. Iya. Itu seorang nabi loh, utusan Tuhan loh, connect langsung itu sama Tuhan gitu. Itu kan dia punya quote kan, makanya lo mesti belajar sampai negeri Cina. Iya gitu, maksudnya segitunya terlalu banyak ilmu yang kita harus pelajari dan kita nggak bisa telan satu persatu. Tapi ada juga filosofi yang mengatakan lebih baik lu punya satu ilmu tapi lu tekunin sungguh-sungguh sehingga itu jadi senjata pamungkas lu. Tapi alangkah baiknya kalau lu punya senjata pamungkas, lu bisa melihat dunia lebih luas lagi dengan lu mempelajari banyak ilmu. Itu sih. Makanya I like to meet you, man. Lu tuh setiap datang tuh lu ada ilmu ya, yang gue seneng banget dan gue ngerasa udah bertahun-tahun gue belajar. Ada lagi, anjay, gila. Iya, gitu ya, gitu kayaknya ya. Gak kelar-kelar. Lah, gue di ilmu marketingnya ya, Kak. Di ilmu marketingnya ya, after gue belajar Stephen, gue belajar tentang orang-orang psikologi ya. Ada yang tentang personality plus lah. Gue mempelajari manusia aja tuh gak beres-beres. Datang elu, langit, dimana unlimited, gak ada batas. Matilah gue. Gue bilang, gila men. Kita nih piyik banget. Kecil banget kan. Kecil banget, gila. Tadi lu mention mengenai lu ngasih encouragement ke pemirsa bahwa baik sekali apabila mereka mau mempelajari ilmu sebanyak-banyak ya. Mungkin dari gue sendiri gue punya suggestion untuk kalian semua, atau mungkin mau ngasih sedikit intervensi lah, sebuah penyadaran gitu loh. Selama ini dari TK sampai kita kuliah, Ran. Rata-rata ilmu pengetahuan yang dibanjirin nih, kesadaran kita tuh rata-rata ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris. 1 + 1 sama dengan 2, ibaratnya gitu loh. Semua yang bisa terpetakan dengan otak kiri kita. Artinya bisa kita kontrol. Ya. Sementara kita dikit sekali asupan terhadap otak kanan. Karena otak kanan itu sebenarnya ngebahas sesuatu yang nggak bisa kita kontrol atau yang di luar kontrol manusia. Nah, singkatnya mungkin
suggestion gue ke lo semua adalah jangan takut untuk ngepelajarin hal-hal yang berbau metafisik, karena yang berbau metafisik itu berkaitan dengan yang kita nggak bisa kontrol atau yang di luar batas kita. Jadi akhirnya balance gitu loh, antara yang fisik, ya, yang empiris dan yang non empiris juga, yang metafisikal gitu loh. Itu penting banget karena itu akan membuat kita jauh menjadi lebih bijak. Ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita bahas mengenai hal yang abstrak, tanpa ada kosakata yang tepat, kita sendiri juga akhirnya bingung. Ya jadinya abstrak aja gitu. Ya, tapi betul. kalau kita punya referensinya, akhirnya kita jadi bisa memetakan apa yang abstrak tersebut gitu loh. Iya benar. Karena kalau seandainya kita terlalu prosedural banget, ujung-ujungnya ya lo bilang tadi 1 tambah 1 2, sedangkan selalu kejadian ya. Contoh ya, Kak, kita ngomong dari segi ekonomi, segi umur. Ya, gue baru kehilangan beberapa teman gue, men. Yang umurnya seumur gue, itu kan di luar nalar. Iya. Di luar nalar. Iya. Ya karena ini lagi pada COVID. Nah, sedangkan ada beberapa teman gue meninggalnya bukan karena COVID. Nah, lo tetap meninggal, bro. Ya itu kan sesuatu hal yang kita harus waspada dan kita mempelajari itu semua. Kalau kita tahu ilmunya, kita tahu semuanya, kita akan senang banget ngeliat itu pun kita menjadi segitu hebatnya Allah dengan segala ciptaannya. Iya. Yeah. Sesuatu hal yang kita nggak bisa duga-duga, sesuatu hal yang kita nggak bisa predik, dan itu ya Masya Allah ya jatuhnya ya. Iya. Nggak ada kata-kata lain yang tepat selain itu. Iya sih. Balik lagi, lo ngomong kayak gitu, itu berkaitan dengan apa yang selama ini akhirnya sejak gue tahu astrologi ya, apa yang selama ini akhirnya gue terapin di dalam alam sadar gue malah, bukan dalam alam bawah sadar gue, yaitu bahwa kelahiran, kehidupan, dan kematian itu mutlak. Mutlak. Nah, selama ini kan orang lebih fokusnya ke kehidupan tok. Makanya ketika fase berikutnya mungkin akan muncul, which is kematian, mereka pada takut semua. Kan gitu kan. So, jadi semakin kita mempelajari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan jagat, semakin kita bisa berdamai dengan konsep kematian, menurut gue gitu. Dan kalau katanya buku The Secret, today is your best day. Jadi lo harus punya prinsip hari ini adalah hari terbaik yang pernah lo punya. Betul. Itulah cara lo untuk bersyukur. Makanya bersyukur tuh nggak gampang. Ya. Bersyukur tuh nggak gampang karena lo memaksimalkan waktu di hari ini. Di hari ini adalah hari yang terbaik yang pernah lo punya. Itu belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau lo bisa ngelakuin hal itu, gila men. Cuman satu zat yang bisa berhentiin lo, yaitu Tuhan. Yang lain udah nggak ada yang bisa. Iya, betul banget. Itulah yang membedakan antara ranah ilahi dengan ranah manusia gitu. Karena kalau manusia itu udah pada kodratnya kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kan gitu. Iya. Sementara kalau udah masuk ranahnya ilahi, nggak ada namanya ruang dan waktu. Kan gitu. Keren. Makanya kan kalau misalnya, nggak tahu ya, ini kalau misalnya di Christianity ya, atau di agama Nasrani, terutama dalam bahasa Inggris, mereka selalu bilangnya Kingdom of Heaven, kerajaan langit gitu. Ya sebenarnya itu mengacu kepada jagat, ya, dan mengacu juga kepada 7 benda jagat juga, itu planet, ya kan, bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus gitu ya. Kalau kita perhatiin aja secara rasional, Ram, begitu kita udah ngomongin ranahnya mereka atau ranah langit, nggak usah ngomongin mengenai Allah Subhanahu Wa Taala deh. Kita ngomongin yang kita bisa lihat aja pakai mata kita. Itu ranah keabadian. Kenapa? Ya kan, duluan mana lo lahir sama matahari, sama bulan? Dia udah ada dari sejak kapan tahu, dari jutaan sebelum Masehi. Sebelum manusia ada. Itu dia. Udah, maksudnya itu udah bukti bahwa ada kok yang namanya keabadian. Kita bisa lihat pakai mata kita sendiri, mata telanjang kita, dan itu terdapatnya di langit, bukan di ranah ini. Kalau di ranah manusia selalu ada generasi dan korupsi, atau kelahiran dan kematian, itu udah kodrat gitu loh istilahnya. So, jadi ya memang yang tadi lo bilang, Rhonda Byrne di Secret bilang bahwa istimewakanlah setiap harimu gitu ya, itu memang benar sekali. Iya, karena kita nggak ada yang tahu. Karena kita adalah kita adalah
jasad yang tidak abadi dan kita hidup di sini tidak abadi. Yo, Kita di sini adalah cuma sementara dan numpang hidup. So, Tugasnya apa gitu? tugas lo apa cuy? Jangan rebahan mulu. Ingat bro, hidup sementara. Gimana lo buat sementara ini spesial pakai telur bro? Kalau kata Bung Karno ya kan, lu meninggal ninggalin apa cuy? Bukan hanya harta tapi apa yang lu kasih buat masyarakat luas, karena disitulah lu akan dibanggakan sama seluruh keturunan lu dan keluarga lu. Apa aja yang ditinggalin yang kemudian akan ditinggikan? Menurut ajaran Islam apa aja? Akhlak ya. Akhlak, Ilmu ilmu yang bermanfaat, kemudian doa. doa. Luar biasa ya. Keren banget itu. Nggak ada satupun yang urusannya sama kedagingan tau. Nggak ada. Itu kan semua aksesoris. Man. True. Enggak. Itu aksesoris. Karena man. lo yang ngomong. Loh, itu aksesoris. Iya. Lu itu kan cuman bungkusan hidup supaya hidup tuh lebih berwarna. Iya, bener banget. Kita balut dengan branded, kita balut dengan sesuatu hal yang orang lihat tuh wah. Itu kan cuman balutan supaya apa? Ada motivasi, ada iri dengki, ada menjadi suatu achieve buat orang ya, orang wah gila trofi gue. Ada yang begitu, ada ya itulah warna-warni padahal dari satu sudut. Iya. Padahal itu semuanya adalah aksesoris. Yo. Aksesoris. Miskin juga aksesoris, kaya juga aksesoris. Iya. Atribut Karena aja. disitulah kesempurnaan Tuhan di mana semuanya itu ada. Luar biasa. Semuanya ada. Yang di otak kita pikirin itu ada. Cuman kita belum nemu aja. Itu ya belum nemu aja. Thank you Kak. Thank you banget. Nah teman-teman yang mau belajar tentang astrologi lebih detail lagi, teman-teman bisa kunjungin di Langit Aku. Ya, di Langit Aku itu gue baru nonton 2-3 video sih. Tapi gue makin merasa kecil ketika nonton video itu. Sebaiknya teman-teman nonton itu semua. Thank you Kak. Thank you udah datang. Jadi ini adalah paman dikunjungi oleh Barokah Ismail. Dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua. Salam sehat selalu. Bye.